Hai, para saudara, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2025 untuk bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Feng Shui yang meminta Luke untuk mengikuti Raja Zenan yang sedang keluar dari penginapan dan ingin menemui seseorang. Sementara Yi Xiao yang akan tidur, tiba-tiba ia diserang oleh pembunuh bayaran. Beruntungnya Wei Ran dan Ning Fei datang ke sana sehingga pembunuh bayaran tersebut kabur dari sana. Namun Yi Xiao tidak akan membiarkannya begitu saja sehingga mereka pun berpencar untuk mengejarnya. Ning Fei yang berhasil menemukan orang tersebut sehingga pertarungan pun terjadi. Namun Ning Fei tidak berhasil menangkapnya. Sementara Yi Xiao bersama Wei Ran yang terus mencari pembunuh bayaran itu. Namun tiba-tiba Yi Xiao diserang oleh Wei Ran. Beruntungnya Feng Shui sudah mencurigainya, sehingga sebelum Yi Xiao bertemu dengan Wei Ran, Feng Shui telah memberinya baju besi. Ternyata Yi Xiao sudah mengingat siapa orang yang telah menembaknya dari atas tebing, dan orang tersebut tak lain adalah Raja Zenan sendiri. Walaupun mereka bagaikan saudara kandung, namun Wei Ran tidak ada pilihan lain selain mematuhi perintah dari Raja Zenan untuk membunuh Yi Xiao. Dan Yi Xiao yang begitu marah kepada Wei Ran karena tidak mau memberitahukan alasan mereka ingin membunuh dirinya, sehingga pertarungan pun terjadi. Setelah pertarungan tersebut, Feng Shui yang sejak awal sudah mengetahui rencana Wei Ran, ia bersama Guyu datang ke sana untuk menangkapnya. Setelah itu Feng Shui menemui Luke yang telah kehilangan jejak Raja Zenan, sehingga Feng Shui menganggap jika ada orang dari negara susah yang membantunya untuk melarikan diri. Sementara Raja Zenan itu sendiri telah menemui pria bertopeng yang identitasnya belum diketahui, yang dimana pria bertopeng itulah yang meminta Raja Zenan untuk membunuh Yi Xiao. Dengan perasaan begitu bersedih, Yi Xiao yang tidak menyangka orang yang selama ini ia anggap sebagai saudaranya sendiri, namun ternyata menginginkan ia mati. Singkatnya esok hari pun tiba. Ning Fei yang mendengar jika Wei Ran telah dikurung di dalam penjara, ia pun lalu menemui Feng Shui dan memintanya untuk melepaskan saudaranya tersebut. Walaupun Feng Shui sudah menjelaskan jika ia mengurungnya karena Wei Ran telah mencoba membunuh Yi Xiao, namun Ning Fei tetap tidak percaya dan menganggap kalau itu merupakan rencana Feng Shui untuk mengadu domba mereka, sehingga ia pun pergi dari sana untuk mendapatkan penjelasan dari Yi Xiao. Namun Yi Xiao tidak mau menjelaskannya. Ning Fei yang penasaran lalu masuk ke dalam penjara menemui Wei Ran dan memintanya untuk menjelaskan ini semua. Namun Wei Ran hanya diperintah oleh Raja Zenan untuk membunuh Yi Xiao dan tidak mengetahui alasannya. Ning Fei yang mendengar hal tersebut langsung mengajarnya. Lalu tak lama kemudian Yi Xiao pun datang ke sana dengan membawa ubi bakar, dengan mengingatkan mereka kalau ubi bakar ini merupakan awal pertemuan mereka di waktu kecil. Mereka yang berjuang dan tumbuh besar bersama-sama bagaikan saudara kandung. Namun mulai hari ini ia ingin memutuskan persaudaraan dengan mereka.
Ningfei pun meminta maaf karena ia tidak mengetahui tentang semua ini. Lalu tiba-tiba ia pun pingsan di tempat dengan mengeluarkan darah di mulutnya. Demi menyelamatkan Ningfei, mereka lalu akan membawanya ke sebuah tempat dengan menggunakan peti mati supaya Raja Zenan dan lainnya menganggap jika Ningfei telah meninggal dunia. Dan dikarenakan identitas Weiran sudah terbongkar oleh Feng Shui, Raja Zenan pun memintanya untuk pergi ke perbatasan dan mengumpulkan pasukan. Karena setelah ia menemukan cara untuk keluar dari sini, ia meminta Weiran untuk menunggunya di sana. Tak lama setelah itu, Yi Xiao pun datang ke sana dengan meminta penjelasan darinya. Raja Zenan lalu menjelaskan setelah mereka memenangkan pertempuran. Di malam itu, ia diperintah oleh pria bertopeng untuk membunuh Yi Xiao karena Yi Xiao telah merusak rencananya dengan menyerang Feng Shui menggunakan anak panahnya, sehingga Feng Shui kabur dari pertempuran tersebut dan selamat sampai sekarang. Walaupun di saat itu ia tidak ingin membunuh Yi Xiao, namun Yi Xiao yang sudah mendengar percakapan mereka justru ingin membunuh pria bertopeng, sehingga Raja Zenan pun terpaksa menyerang Yi Xiao hingga terjatuh dari atas tebing. Mendengar ucapannya tersebut, Yi Xiao yang marah lalu memutuskan hubungan mereka dan menganggapnya sebagai musuh. Singkatnya, esok hari pun tiba. Feng Shui lalu mendapatkan informasi jika mereka telah mengetahui di mana keberadaan pembunuh bayaran tersebut. Setelah berhasil mempergokinya, ternyata pembunuh itu bernama Sun Xiang dan merupakan kerabat dekat dengan keluarga permaisuri. Menyadari hal tersebut, Feng Shui akan pergi menemui ayahnya untuk menjelaskan ini semua, karena jika benar maka ini masih berkaitan dengan kekalahan mereka di kota Pingling. Namun ayahnya tidak percaya jika pembunuh itu berkaitan dengan permaisuri. Bahkan permaisuri yang datang ke sana juga tidak mengenalinya. Hal tersebut membuat Feng Shui begitu marah lalu pergi dari sana. Dengan waktu yang sama, Raja Zenan lalu kedatangan seorang wanita yang bernama Wu Ying yang merupakan prajurit siap mati milik Raja Zenan. Karena setelah pernikahannya selesai, Raja Zenan akan mencari cara untuk pergi dari kota ini. Dan ketika ia tidak berada di sini lagi, Wu Ying lah yang akan memimpin dan bekerja sama dengan pria bertopeng. Dan singkatnya, hari pernikahan Raja Zenan bersama Tuan Putri Susa pun telah dimulai. Walaupun Feng Shui tidak merestui adiknya menikah dengan Raja Zenan, namun di sisi itu ia juga harus mengikuti kemauan adiknya. Namun ketika di keesokan harinya, Feng Shui mendapatkan laporan jika Putri Peng Xiang telah membawa kabur Raja Zenan tadi malam, yang membuatnya begitu terkejut. Begitupun dengan sang kaisar, sehingga ia meminta prajuritnya untuk mengutus pangeran pertama mencari keberadaan mereka. Sadar jika Raja Zenan telah memiliki rencana ini sebelum menikah, dengan segera ia pun langsung mengutus semua pasukan untuk mengejar mereka. Hingga pada akhirnya, Feng Shui pun berhasil menemukannya, sehingga pertarungan pun terjadi. Feng Shui yang akan membawa adiknya kembali, namun adiknya tersebut tidak mau pulang karena bagaimanapun juga Raja Zenan merupakan suaminya, sehingga ia harus mengikuti perintahnya. Namun Feng Shui tidak peduli karena ia tidak akan membiarkan adiknya dibawa oleh Raja Zenan. Di sana Yi Xiao juga telah datang yang berpihak kepada Feng Shui dan akan menyerang Raja Zenan. Namun dalam konflik tersebut, Putri Feng Xiang tetap memilih suaminya dan pergi ke negara Jin Xiu.
Feng Shui yang merasa bersedih karena bagaimanapun juga Putri Feng Xiang merupakan adik perempuan satu-satunya yang harus ia jaga selamanya. Dalam kesedihan itu, ia pun ditemani oleh Yi Xiao yang kini sudah menyadari jika Feng Shui bukanlah orang yang kejam seperti dirumorkan oleh orang-orang. Kabar tentang Putri Feng Xiang pergi bersama Raja Zenan ke negara Jinxiu membuat sang kaisar negara susah jatuh sakit, sehingga kini pemerintahan dikendalikan oleh Perdana Menteri Zhuangzhen dan Permaisuri. Maka dari itu Kasim Ma meminta Feng Shui untuk berhati-hati karena saat ini Feng Shui telah dituduh telah membantu Putri Feng Xiang kabur dari ibu kota. Walaupun Feng Shui sudah memberikan penjelasan kebenaran kepada sang kaisar melalui sebuah surat, namun saat ini sang kaisar jatuh sakit dan tidak sadarkan diri sehingga keputusan pemerintahan kini berada di tangan Permaisuri. Sementara Yi Xiao yang ingin mencari tahu siapa di balik pria bertopeng, ia lalu meminta kepada toko pandai besi untuk membuatkan topeng. Lalu ia menyimpannya di sebuah kamar milik seorang penari yang ia curigai mengenali identitas dari topeng tersebut. Dan benar saja penari itu begitu terkejut setelah melihat topeng itu ada di kamarnya. Namun di hadapan Yi Xiao, penari itu yang bernama Mao Er tetap tidak mengakuinya. Walaupun Feng Shui sudah menunjukkan bukti dengan membunuh salah satu prajurit siap mati yang kini mayatnya berada di kamarnya, namun tetap saja Mao Er tidak mau memberitahukan siapa orang di balik topeng tersebut. Demi tidak membongkarnya identitas dari pria bertopeng, dua prajurit siap mati milik Raja Zenan lalu menyerang, namun Yi Xiao berhasil menyelamatkannya. Atas petunjuk jejak kaki yang ditinggalkan oleh dua prajurit tersebut, Yi Xiao lalu mengejarnya dengan menggunakan seekor anjing. Hingga pada akhirnya ia sampai di sebuah tempat rumah kosong, dan rumah kosong itu milik kediaman Murong. Yi Xiao yang sudah mengetahui di balik topeng itu, ia lalu pergi ke hadapannya, dan ternyata orang itu adalah Murong Yao yang merupakan sahabatnya Feng Shui itu sendiri. Walaupun Yi Xiao tidak memiliki banyak bukti, namun ia yakin jika pemilik topeng tersebut merupakan milik Murong Yao, dan Murong Yao yang tidak bisa mengelak lagi. Ia hanya bisa tersenyum dan mengakui kalau identitas pria bertopeng itu adalah dirinya. Namun di sini Murong Yao mengancam jika Yi Xiao membocorkan identitasnya sebagai pria bertopeng, maka hari ini juga ia akan membunuh Feng Shui karena saat ini prajurit siap mati milik Raja Zenan berada di tangannya. Dan benar saja kini pasukan prajurit siap mati telah mengepung menteri kemiliteran yang akan kembali ke kota Yujing. Feng Shui yang sudah menyadari hal itu lalu mengepung pasukan tersebut. Namun di dalam pertarungan itu, Wu Ying bersama sisa pasukannya kabur dari sana. Sementara menteri kemiliteran yang terluka parah akibat terkena panah beracun lalu dibawa ke sebuah tempat untuk diobati. Kembali kepada Yi Xiao yang menemui Mao Er dan membiarkannya pergi dari sana karena kini ia sudah mengetahui pria bertopeng itu yang tak lain adalah Murong Yao, dan bahkan Yi Xiao juga meminta Mao Er untuk tidak mendekati kekasihnya lagi karena semalam Murong Yao mencoba membunuhnya dengan menggunakan prajurit siap mati milik Raja Zenan. Sementara Feng Shui yang berhasil menyergap markas pasukan prajurit siap mati milik Raja Zenan, dan ia pun berhasil menangkap mereka. Walaupun Feng Shui sudah menyiksanya, namun tetap saja Wu Ying tidak mau memberitahukan identitas pria bertopeng tersebut, sehingga Feng Shui yang marah lalu menyiksanya hingga mati. Sedangkan Yi Xiao yang sudah mengetahui identitas di balik pria bertopeng, namun ia masih belum mau memberitahukan informasi ini kepada Feng Shui jika pria bertopeng yang ingin membunuhnya adalah Adipati Murong Yao yang merupakan sahabat Feng Shui sendiri yang sudah menganggapnya sebagai saudara kandung.
Kembali kepada Feng Shui yang melihat Ketua Ling yang merupakan seorang tabib kaisar diancam oleh Perdana Menteri yang memintanya untuk tidak mengobati kaisar lagi. Karena Perdana Menteri menganggap Ketua Ling tidak bisa mengobati sang kaisar. Mendengar perkataannya tersebut membuat Ketua Ling begitu kesal kepada Perdana Menteri, sehingga ia pun membocorkan penyakit kaisar yang selama 15 tahun ini telah disembunyikannya. Jika bukan ia yang selalu merawat kaisar, mungkin saja dulu kaisar sudah meninggal dunia. Ketua Ling yang kesal lalu pergi dari sana, yang diikuti oleh Feng Shui yang begitu terkejut mendengar penyakit ayahnya yang baru ia ketahui selama ini. Di malam harinya, Murong Yao telah mendapatkan laporan jika ayahnya telah diculik oleh seseorang. Sadar jika itu perbuatan dari Yi Xiao, ia lalu meminta pasukannya untuk mencari keberadaan ayahnya tersebut. Dan benar saja ayahnya yang bernama Murong Zong telah diculik oleh Yi Xiao yang sedang menginterogasinya dengan menganggap jika Murong Zong selama ini ingin memberontak kepada sang kaisar karena saat ini anaknya yaitu Murong Yao telah ketahuan mencoba membunuh pangeran pertama. Namun di sana Murong Zong tetap tidak mempercayai perkataannya tersebut. Setelah itu Feng Shui menemui Yi Xiao yang ingin memberitahukan identitas dari pria bertopeng. Walaupun kabar ini sangatlah menyakitkan bagi Feng Shui, namun Yi Xiao harus memberitahukannya. Dan Feng Shui begitu terkejut ketika mengetahui jika pria bertopeng itu adalah Murong Yao yang telah berkhianat kepada negara dan berkolusi dengan negara musuh demi membunuh dirinya. Dan di malam itu juga, Feng Shui lalu menemui Murong Yao dengan memintanya untuk menjelaskan alasan Murong Yao ingin membunuh dirinya. Murong Yao lalu menceritakan ketika mereka masih kecil dan dikejar oleh pasukan pembunuh bayaran. Mereka yang terdesak, namun ayahnya lebih memilih menyelamatkan Feng Shui yang merupakan pangeran pertama daripada dirinya yang merupakan anak kandungnya. Dari ingatan itulah ia membenci Feng Shui yang selalu dilindungi oleh orang-orang yang rela mati demi melindunginya. Walaupun selama bertahun-tahun ia ingin membunuh Feng Shui, namun satu hal yang harus Feng Shui ketahui, jika ayahnya tidak mengetahui rencananya ini, sehingga ia memintanya untuk melepaskan ayahnya tersebut. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit orang dari Ningali Film. Saya undur diri dan salam Sundaners.